Justin Hubner luruskan cerita lama soal naturalisasi yang nyaris batal pada April 2023. Justin Hubner meluruskan cerita lama terkait naturalisasi menjadi warga negara Indonesia yang nyaris batal pada April 2023 karena bermain untuk timnas Belanda U20. Bersama Ivar Jenner dan Rafael Strauch, naturalisasi Justin Hubner sebenarnya telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 21 Maret 2023. Namun pada bulan yang sama, Justin Hubner mendapatkan panggilan dari Belanda U20 untuk beruji coba dengan timnas Prancis U20. Sejumlah kabar kurang menyeruak mengenai latar belakang Justin Hubner tidak jadi dinaturalisasi PSSI, termasuk isu permintaan 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar rupiah sesuai kurs pada waktu itu. Justin Hubner tidak buka suara terkait rumor yang menyudutkannya itu. Diam-diam PSSI kembali memproses kewarganegaraan RI back Wolverhampton Wanderers U21 ini. Sekarang Justin Hubner angkat bicara. Rasanya sulit ketika itu, umur saya 19 tahun sangat sulit untuk membuat keputusan, ujar Justin Hubner. Egy Maulana Fikri dikabarkan segera menikahi putri mendiang Ustadz Jeffrey. Winger Dewa United dan juga timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dikabarkan akan melepas masa lajangnya dalam waktu dekat. Mengutip liputan6.com, Egy Maulana Fikri akan menikahi putri dari mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Adiba Kanza, pada 10 Desember 2023 di kawasan Jakarta Selatan. Paman Adiba Kanza, Fajar Sidik, mengungkapkan bahwa prosesi ijab kabul bakal berlangsung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, sementara resepsi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Egy Maulana Fikri dan Adiba Kanza adalah pasangan yang seumuran. Keduanya masih sama-sama berusia 23 tahun pada 2023. Egy Maulana Fikri akan menyusul dua rekannya di timnas Indonesia, Witan Sulaiman dan Pratama Arhan, yang memilih untuk menikah muda. PSS dijatuhi hukuman laga kandang tanpa penonton hingga akhir musim. Komite Disiplin Komdis PSSI menjatuhkan hukuman berat kepada PSIS Semarang akibat insiden kericuan antar supporter yang terjadi di Stadion Jatidiri Semarang Minggu 3 Desember 2023. Duel antara PSIS Semarang melawan PSS Sleman itu memang diwarnai kerusuhan antara supporter tuan rumah dari Tribun Utara dengan pendukung tamu yang ditempatkan di Tribun Barat. Akibat insiden tersebut, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman larangan menggelar laga kandang dengan penonton kepada Maesa Jenar hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Tak hanya itu, PSS juga mendapatkan sanksi denda sebesar 25 juta. CEO PSS Semarang Yoyo Sukawi merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI sangat berat dan tidak memenuhi unsur keadilan bagi Maesa Jenar. Karena merasa sanksi tersebut tidak adil bagi PSIS, Yoyo Sukawi memastikan bahwa pihaknya akan menempuh mekanisme banding. Arema dan Pelita Jaya sindir Indonesia lebih butuh naturalisasi wasit ketimbang pemain. Program naturalisasi yang dilakukan PSIS masih berlangsung. Bek kiri kelahiran Belanda Justin Hubner yang resmi jadi warga negara Indonesia. Dari segi kualitas, kemampuan Justin Hubner tak perlu diragukan. Saat ini dia bermain di klub Liga Inggris, Wolverhampton U21. Namun ada pula yang menganggap PSSI sudah terlalu banyak melakukan naturalisasi pemain. Bahkan setelah Justin Hubner, sudah ada sederet nama yang jadi target naturalisasi. Mantan wakil manajer Arema FC lalu Mara Satria Wangsa termasuk kurang setuju dengan banyaknya pemain yang dinaturalisasi. Lalu Mara justru memberikan komentar unik soal naturalisasi. Dia lebih setuju jika PSSI melakukan naturalisasi untuk wasit. Saat ini kinerja wasit di kompetisi Liga 1 dan 2 banyak disorot. Keputusan kontroversial masih sering terjadi. Selain itu, wasit Indonesia tak ada yang terpilih untuk bertugas di Piala Asia 2023. Turnamen yang akan berlangsung di Qatar Januari 2024 tersebut, padahal Indonesia punya 5 wasit berlisensi FIFA, yakni Torik Al-Katiri, Yudi Nur Cahya, Abrisman Aranda, Farid Kitaba, dan Sanche Lawita. Renovasi SLB, Mark Klok ingin bantu anak-anak berkebutuhan khusus. Gelandang Persib Bandung Mark Klok mengungkapkan alasan merenovasi SLB Budi Mulia Cililin, Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan organisasi Happy Hearts Indonesia HHI. Alasannya sederhana, karena Mark Klok ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus dan berterima kasih atas apa yang dia dapatkan selama berkarir di Indonesia. Adapun kerjasama dengan organisasi HHI diakui Klok karena kan organisasi tersebut sudah melakukan banyak renovasi sekolah sejak lama. Karena itu melakukan kolaborasi perbaikan sekolah, bahkan ke depan Mark Klok Foundation dan HHI. Sambung pemain kelahiran Belanda ini berencana memperbaiki sekolah lainnya dan membuat lapangan sepak bola, sebab kombinasi ini luar biasa, bukan hanya di bidang pendidikan. Tiru Piala Dunia U17 2023, Persebaya terapkan tiket bernomor seperti bioskop di BRI Liga 1. Persebaya Surabaya bakal melakukan kebijakan baru terkait tiket penonton pertandingan dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Mereka akan memperlakukan penomoran tiket sesuai tempat duduk di stadion seperti yang selama ini diterapkan di bioskop. Langkah ini dilakukan dengan mengadopsi penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. Di turnamen itu tempat duduk penonton harus sesuai dengan nomor tiket yang tercantum saat
pembelian. Namun untuk sementara, Panpel Persebaya akan menerapkan tiket bernomor ini khusus untuk tiket kategori Superfans atau VIP. Dari situ tidak menutup kemungkinan tiket bernomor akan diterapkan di tribun lain. Siasat pelatih Persisolo hadapi jadwal tandang padat. Pelatih Persisolo Leonardo Medina tengah mempersiapkan anak asuhnya dengan cermat menjelang 2 pertandingan tandang yang berlangsung dalam waktu singkat pada lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Menurut jadwal, Persisolo akan menghadapi Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Sabtu 9 Desember 2023. Setelah itu mereka harus melanjutkan perjalanan ke markas Persebaya Surabaya. Duel ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu 13 Desember 2023. Sebagai informasi, ini adalah duel pekan tunda ke-18 yang batal digelar karena terkendala venue pertandingan. Saat ini Leonardo Medina tengah mempersiapkan siasat agar Laskar Sam Bernyawa bisa tampil optimal saat menghadapi 2 jadwal pertandingan yang berdekatan ini. Leonardo Medina mengatakan salah satu aspek yang tengah dipersiapkan Alexis Mesidoro dan kolega ialah ketahanan fisik. Kebugaran ini penting untuk bisa menghadapi jadwal padat di BRI Liga 1. Bayangkara FC siapkan debut Raja Nainggolan lawan Persita pada 17 Desember 2023. Keinginan pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat aksi Raja Nainggolan harus ditahan sebab gelandang berusia 35 tahun itu tidak jadi debut pada pekan ini. Raja Nainggolan sebenarnya sudah diterbangkan Bayangkara FC ke Makassar, Sulawesi Selatan sejak Selasa 5 Desember 2023 atau sehari setelah kedatangannya di Indonesia. Mantan pemain AS Roma dan Inter Milan itu pun juga telah berlatih dengan Bayangkara FC di Makassar pada sore harinya, namun Bayangkara FC terpaksa memulangkan Raja Nainggolan ke Jakarta pada Rabu 6 Desember 2023. Pemain bernomor punggung 10 ini dikabarkan menderita cedera ringan. Bayangkara FC pun tanpa Raja Nainggolan untuk menantang tuan rumah PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Jumat 8 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Namun Bayangkara FC tetap butuh Raja Nainggolan. Pengoleksi 30 caps untuk timnas Belgia ini diproyeksikan bisa bermain pada pekan ke depan. Bayangkara FC bakal meladeni Persita Tangerang dalam pekan kedua 3 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebelum kompetisi diliburkan selama 1,5 bulan. Cara unik bonek mendukung kebangkitan Persebaya. Supporter Persebaya Surabaya bonek tampaknya sudah gregetan dengan hasil yang diraih tim kebanggaannya belakangan ini. Bagaimana tidak, Bajul Ijo sudah melewati 6 laga terakhir BRI Liga 1 2023-2024 tanpa kemenangan. Bonek berusaha untuk terus memberi dukungan kepada Persebaya Surabaya. Satu diantaranya adalah dengan mendatangi sesi latihan yang digelar di lapangan Tor Surabaya Sabtu 6 Desember 2023 sore. Mereka ingin Persebaya bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Terdekat tim asal Kota Pahlawan itu bakal menjamu Persija Jakarta dalam pekan ke-22 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 9 Desember 2023 sore. Kiper asal Filipina tak sabar merumput bersama Persib di BRI Liga 1. Kiper anyar Persib Bandung asal Filipina Kevin Ray Mendoza Hansen sudah tidak sabar ingin merasakan atmosfer BRI Liga 1 2023-2024. Terlebih lagi, Kevin sempat melihat secara langsung bagaimana atmosfer di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA Kota Bandung saat Persib menjamu PSM Makassar, Senin 4 Desember 2023 malam. Bahkan kiper bernomor punggung 29 di Persib Bandung ini mengakui proses adaptasi bersama rekan-rekannya sudah berjalan dengan baik. Tak hanya itu, Kevin pun merasa senang bisa kembali bekerja sama dengan Pujan Hodak setelah sama-sama pernah di Kuala Lumpur City FC, Malaysia dan pernah mencapai 3 kali final.